Gus Samsudin, yang akrab kita kenal sebagai Mbah Den, adalah sosok yang tidak asing lagi bagi para pengikut dan subscribernya. Perjuangan beliau dalam berdakwah bukanlah hal yang mudah. Berbagai ujian, caci maki, hingga fitnah kerap datang silih berganti. Namun, semua itu tidak pernah menggoyahkan langkahnya. Bagi Gus Samsudin, selama kita tetap berbuat baik kepada sesama, menjalankan perintah Allah, dan menjauhi larangannya, maka hinaan manusia bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti. Bukti nyata dari keberkahan perjuangan beliau adalah tamu-tamu yang datang hampir setiap hari dari berbagai daerah dan latar belakang. Hari ini, misalnya, datang seorang bidan yang ingin bersilaturahmi dan memohon doa agar pekerjaannya senantiasa dimudahkan, dilancarkan, dan dijauhkan dari segala halangan. Dengan rendah hati, Gus Samsudin menegaskan bahwa dirinya hanya bisa mendoakan, karena semua keputusan tetap berada di tangan Allah. Inilah sosok Gus Samsudin. Semakin banyak dihina, justru semakin dimuliakan oleh Allah. Karena niat beliau hanyalah untuk mengajak manusia kembali kepada Allah dengan cara taat beribadah dan bersolawat. Di intinya menerima apapun yang Allah berikan karena tahu bahwa Allah itu maha tahu dan Allah itu maha baik. Pasti yang diberikan itu yang terbaik. Pasti yang terbaik apapun. Karena Gusti Allah tidak kersa itu tidak iso. Nah terkadang kita itu tidak bisa menerima sak geleme dhewe, sak senenge dhewe, sehingga ya selalu suudzon, selalu tidak bahagia. Yang kedua adalah senang dengan apa yang Allah perintahkan, sehingga tidak hanya menjadi sebuah kewajiban tapi menjadi sebuah kebutuhan. Dan ketiga nanti tarkul ma'asi, senang dalam ketidakmaksiatan. Dan nanti akhirnya bisa menjadi senang dalam setiap keadaan, orang yang tidak amatiran. Itu yang pertama. Yang kedua, seseorang hidupnya sengsara itu biasanya karena sholatnya itu digampangkan, sholatnya itu acak-acakan. Padahal sudah menjadi janji Allah bahwa siapa yang menjaga sholatnya maka semuanya akan dijaga oleh Allah. Rezekinya, anaknya, suaminya, semuanya. Saya sering berkali-kali banyak orang yang datang ke saya selalu mengeluh tentang anaknya, tentang suaminya. Ada yang pertama itu tentang anaknya. Anaknya itu ngelawan, saya gak nurut, gak gimana. Wes sekarang gak usah fokus sama anak sampean wes. Ya, fokus sama diri sampean sendiri. Karena masalah itu sebenarnya semuanya ada penyelesaiannya. Tapi bukan di luar, tapi di dalam. Semua pertanyaan itu ada jawaban di dalam diri kita sendiri. Orang usah bingung nih. Jangan sampai ketika ada masalah malah tambah masalah. Kalau orang ada masalah kok masih menyalahkan yang lain, itu masalah. Karena yang harus kita ketahui bahwa apapun yang ada di luar itu gambaran yang di dalam. Istrimu ya gambaranmu, anakmu ya gambaranmu, kehidupanmu ya gambaranmu. Jadi itu adalah gambaran dari diri kita. Ya, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Mabad. Alhamdulillah, kula ucapaken matur suwun sanget dumateng Bapak Ibu sedaya. Sampun purun silaturahmi mriki, mugi-mugi silaturahmi kita niki beto manfaat di dunia wal akhirah. Kaping sepindah kula nyuwun sepura sedaya kelepatan kula, kelepatan panggenan kula utawi anak-anak kula wonten lepat lupute kula nyuwun sepura saageng-agenge. Kaping 3 kula nyuwun ikhlase, nyuwun ridhone napa mawon ingkang panjenengan korbanaken waktu, tenaga, biaya, mugi-mugi diganti yang berlipat-lipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
Nggih kaping sepindah kula ngingetaken dumateng kula kiambak lan panjenengan sedaya. La ing sakartum la ajidanakum, kata Allah. Siapa yang bersyukur kepadaku pasti akan aku tambahkan. Dan kata Allah, wala ing kafartum inna adzabi lasadid, bahwa siapa yang kufur kepadaku siksaku itu sangatlah pedih. Nah, perlu diketahui bahwa siksanya itu bukan hanya di akhirat, tetapi juga di dunia. Orang yang tidak bersyukur itu artinya adalah yang tidak menerima. Makanya dalam syukur itu ada 4 hal yang harus diketahui. Yang pertama, orang yang menerima itu artinya adalah orang yang senang, yang ridho. Karena kita tidak akan dapat ridho Allah kalau kita tidak ridho dengan apa yang Allah berikan. Nah, senang yang pertama adalah menerima atau senang dengan apa yang Allah berikan, termasuk dengan istri kita, dengan suami kita, dengan anak kita, dengan tetangga kita, dengan mertua kita, dengan kehidupan kita, dengan pekerjaan kita, dengan apapun yang Allah berikan. Itu kita menerima. Seumpamanya toh punya mertua yang mungkin suka membanding-bandingkan, itu kita harus terima. Dan kita harus yakin bahwa itu yang terbaik untuk diri kita. Punya istri yang atau suami yang tidak sesuai keinginan kita, kita pun juga harus menerima, walaupun itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Karena semuanya itu yang terbaik. Contoh istri yang mungkin kurang begitu kita sukai, cerewet atau apa, tapi dibaliknya itu menumbuhkan kesabaran dalam diri kita. Belum tentu punya istri yang menerima akan membuat kita bahagia, belum tentu. Malah kadang-kadang punya istri yang manut, nurut, malah kitanya jadi males-malesan, kurang mau bekerja dan lain sebagainya. Di intinya menerima apapun yang Allah berikan, karena tahu bahwa Allah itu maha tahu dan Allah itu maha baik. Pasti yang diberikan itu yang terbaik, pasti yang terbaik apapun. Karena Gusti Allah tidak kersa itu tidak iso. Nah, terkadang kita itu ndak bisa menerima sak geleme dhewe, sak senenge dhewe, sehingga ya selalu suudon, selalu ndak bahagia. Yang kedua adalah senang dengan apa yang Allah perintahkan, sehingga tidak hanya menjadi sebuah kewajiban tapi menjadi sebuah kebutuhan. Dan ketiga nanti tarkul ma'asi, senang dalam ketidakmaksiatan. Dan nanti akhirnya bisa menjadi senang dalam setiap keadaan, orang yang tidak amatiran. Itu yang pertama. Yang kedua, seseorang hidupnya sengsara itu biasanya karena sholatnya itu digampangkan, sholatnya itu acak-acakan. Padahal sudah menjadi janji Allah bahwa siapa yang menjaga sholatnya, maka semuanya akan dijaga oleh Allah. Rezekinya, anaknya, suaminya, semuanya. Saya sering berkali-kali banyak orang yang datang ke saya selalu mengeluh tentang anaknya, tentang suaminya. Ada yang pertama itu tentang anaknya. Anaknya itu ngelawan, saya gak nurut, gak gimana. Wes sekarang gak usah fokus sama anak sampean, wes. Ya, fokus sama diri sampean sendiri. Karena masalah itu sebenarnya semuanya ada penyelesaiannya, tapi bukan di luar, tapi di dalam. Semua pertanyaan itu ada jawaban di dalam diri kita sendiri. Orang usah bingungi. Jangan sampai ketika ada masalah malah tambah masalah. Kalau orang ada masalah kok masih menyalahkan yang lain, itu masalah. Karena yang harus kita ketahui bahwa apapun yang ada di luar itu gambaran yang di dalam. Istrimu ya gambaranmu, anakmu ya gambaranmu, kehidupanmu ya gambaranmu. Jadi itu adalah gambaran dari diri kita. Dan sebenarnya apa yang di luar itu juga supaya bisa masuk ke dalam. Apapun yang ada di luar kita itu gambaran yang dari dalam. Caranya bagaimana? Perbaiki yang di dalam. Karena janji Allah, siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, maka nanti akan diperbaiki sama Allah. Hubungan kita dengan manusia, dengan anak kita, dengan istri kita, dengan semuanya nanti diperbaiki oleh Allah. Lah itu belum nyampe 3 bulan orangnya udah datang ke saya, wes ngucapin terima kasih dan
sembarang kali rela. Nah seperti itu. Kita itu sering ada masalah karena ya sering-sering nambah masalah. Intinya perbaiki dari dalam. Dari mana? Dari sholat kita dulu. Mulai dari sholat 5 waktunya dijaga, ada pakaiannya sendiri, waktunya, sholat qobliyah ba'diyahnya. Apalagi sebelum sholat subuh itu sudah datang di masjid 3:30. Sholat subuh, sholat qobliyah dulu 2 rakaat ya. Setelah itu nanti sambung dengan baca Al-Quran sampai sholat duha, terus sholat duha. Setelah itu sudah semuanya pasrahkan sama Allah. Intinya diperbaiki sholatnya. Siapa yang memperbaiki sholatnya maka hidupnya akan diperbaiki oleh Allah. Dan yang terakhir, yang ketiga itu baca sholawat. Setiap ada masalah gempur dengan sholawat. Jangan dengan mengeluh, jangan dengan terlalu banyak bicara sama orang, status dan lain sebagainya, nggak ada gunanya. Gempur dengan sholawat. Saya sendiri sudah membuktikan itu. Saya berbicara dari apa yang saya amalkan dan apa yang saya rasakan. Jadi kesaktian itu letaknya pada kesabaran. Orang kok bim salah bim langsung selesai masalahnya, itu tidak. Orang yang masalahnya nggak selesai biasanya itu males sholawat. Orang yang banyak hidup masalahnya dalam hidupnya, nambah nggak selesai itu karena sholawatnya males. Tapi orang yang banyak membaca sholawat, istiqomah mengamalkan sholawat, itu sholawat, masalah itu cepat selesai. Biasanya seperti itu tanda-tandanya. Nggih, ngoten mawon, semoga bisa memberikan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu. Guys, pindah malih matur suwun rawuhe panjenengan. Monggo sing badhe silaturahmi. Semua Ibu Desi sambil gitar monggo aja. Ibu Desi, Bu Bidan Desi. Ibu Desi. Al-Fatihah. Iya. Cinta namine Desi Arifanti. Desi Ari Arifanti. Fati. Al-Fatihah. Ibu bapak jenengan sinten? Bapak Miswanto, Ibu Sumiati, satu angkatan sebelumnya. Al-Fatihah. Nggih, monggo napa saged kula bantu. Dulu saya ini kan bidan praktek mandiri, bidan praktek di rumah, terus Alhamdulillah. kemarin saya komunikasi sama teman-teman ini ada bocoran harus nanti kedepannya praktek itu tidak bisa, sedangkan saya kan pekerjaan saya itu aja. Kalau ayah jual beli barang antik, terus Nanti apa mau ini saya mau solusinya Gus, dengan ini sih kalau moro-moro ini saya harus ini di kok isyarahnya kok saya harus kesini, terus ngeten Gus, saya mau petunjuk panjenengan kan nanti kedepannya harus bikin klinik. Ya saya kan harus biayai anak saya 2, yang satu di kebidanan, yang satu di farmasi, dan saya hanya praktek di rumah, jadi saya tidak dinas di rumah sakit Gus. Nah satu itu, yang kedua kan ayah kan nanti kan dia kalau tidak tentu hasilnya. Nah ini sudah saya lihat bagaimana kedepannya disarankan sama teman-teman bikin klinik, meskipun klinik rawat jalan, tapi kan saya belum punya modal. Terus ayah wis rapopo ini diborong ya, kan punya ada 1-2 rumah itu isinya kan barang anak semua. Terus itu belum tidak bisa terus pemikir ya sekolah yang petunjuk panjenengan yang sarannya panjenengan saya harus bagaimana, contohnya ini Gus barangnya kalau ini seperti kalau ini kayu garam, kalau ini Gus kalau ini kayu garam, terus kalau barang-barang yang di rumah seperti ini perunggu dan sebagainya, ini yang di rumah yang satunya ini
disewakan lah, gudangnya sewa ini juga sudah mau habis, harus pindah. Saya tidak punya tempat yang lain. Saya punya cuma rumah itu lah. Kalau saya bikin klinik, satu kembali biaya, yang kedua saya harus biaya anak saya, yang ketiga saya tidak punya tempat lain untuk tempat ini bagus. Dan sedangkan kalau klinik itu kan izinnya dia harus berdiri sendiri, tidak boleh jadi satu sama rumah tangga. Nah, Iya. kemarin sudah ditawar ulang Jakarta katanya per bulan aja semua 700, tapi sampai sekarang kok orangnya kok nggak turun-turun lagi, nggak paham saya. Ini barang-barangnya ini. Itu habis ya. Oke, itu terus saya harus bagaimana, ini saya nggak bisa mikir. Kalau ini saya simpen sendiri, ini di tempat yang satunya. Kalau ini kayu garam guys, ini kayu garam. Ini mungkin ada 50 kilo ada. Kalau tempat praktek saya, ini praktek saya, sesungguhnya ini aja rumah Mares. Barang antik itu kan waktu itu ya wis punya rumah di Malang, tapi akhirnya kejual lagi. Biasa Mas, kalau barang antik itu kan Iya. wonten niku kesulitan dijual untuk beli barang-barang lagi, kan repot saya. Di mana rumah saya prakteknya? Rumah saya, ini rumah saya Di daerah mana? di Tanjung Sari. Oh, Tanjung Sari. Oke, Tanjung Sari, lampu merah ke barat, selatan jalan, dan praktek mandiri sebenarnya saya. Tanjung Sari. Oke, Tanjung Deket Sari. itu. Itu, ini pasien saya, ini di rumah saya. Pasien saya banyak dari mana-mana. Lah, kalau saya nggak punya klinik, nanti kedepannya saya kesulitan karena bidan itu kan hanya melayani pasien bersalin perempuan. Nah, sedangkan pasien saya dari mana-mana itu pasien umum. Ini tempat praktek saya. Saya carikan ngapunten sama ngapunten ini. Grogi saya tadi mulai Mbak Ibu. Ngapunten sama. Terus iya, rumah ini tempat praktek saya, Mas. Bagus ya. Ini Tertata. jadi kliniknya disarankan di sini, tempat tinggalnya pindah lah. Tempat tinggalnya enggak punya. Nah, ayah sarannya ini tempat saya ini ada sudah toko alas. Ini untuk praktek bidangnya. Itulah barang antiknya ini ya diborongnya ya enggak apa-apa ya, sama bapaknya kan diborongnya enggak apa-apa. Gitu terus saya mau sarane pripun yang pangestune pripun, saya kemarin kok moro-moro inget panjenengan kok saya pengen sowan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya Poin pengen arai panjenengan pun laku terus Nggih. pasrah jenengan. soalnya harus pindah, saya nanti dipindah di mana, satu. Kedua, saya harus bekerja untuk biaya anak-anak saya, sedangkan izinnya nanti khawatir saya beberapa tahun kemudian kalau saya tidak punya tempat usaha gitu. Nggih. Tinggal nunggu ini aja raknya. Nggih, tunggu tinungo. Moga-moga bisa cepat laku. Kalau ayah sudah wis masa bodoh, oleh sebelumnya nggih sulit dapat yo Nggih. uangnya untuk beli barang lagi sampai anak saya besar, sampai kuliah kemarin nggak kerja membiayai, tapi ini sudah mulai seperak sudah membiayai, jadi sudah mau biayai. Terus kalau itu laku sudah mau bikin, kalau ada rezeki memang laku di Borongno untuk bikin klinik atau untuk beli rumah motor bagus. Tetapi nyatanya sampai sekarang kok ada pembeli nggak jadi. Iya, memang barang-barang seperti itu sepengetahuan saya sulit untuk harian, itu sulit, kecuali ada pekerjaan yang lain. Kalau seperti itu hanya untuk sampingan saja, sebenarnya harus ada kerjaan yang lain, kan begitu.
Kalaupun jualan ya harus digabungkan dengan yang lain gitu. Kalau itu saja sulit untuk, karena nggak semua orang butuh. Tapi biasanya sekali untung ya lumayan gitu. Tapi nggak bisa untuk setiap harinya. Oke, insya Allah nanti biar dilihat sama anak-anak. Kalau memang Allah menghendaki nanti ada yang bisa kita beli ya kita beli. Kalau tapi nggih mboten janji sebab insya Allah saja. Aku tahu juga nanti ada yang membutuhkan bisa saya sampaikan begitu. Bismillah malih matur suwun panjenengan sampun mriki. Mugi-mugi nanti ada jodohnya juga nanti bisa membantu apa yang jenengan butuhkan. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iya kenapa ya Pasti. Al-Fatihah. Doakan nanti saya bisa ke sana ya. Siap. Yang penting doa. Sing kula suwun jenengan ya setiap malam di Al-Fatihah 41 kali. Habis sholat baca sholawat. Semoga itu nanti bisa mempermudah menjadi wasilah jenengan untuk usahanya bisa lebih berkembang, jualannya bisa tambah laku, bisa dapat tempat secepatnya. Matur suwun dereng mugi manfaat dunya wal akhirat. Al-Fatihah. Monggo. Kemarin beliau ya. Nanti minta nomornya. Nanti biar kalau ke sana enak. Assalamualaikum Bapak Betul Wasi. ya. Saking Malang. Nggih, sami-sami monggo. Terus nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saking pundi? Saking Malang Singosari. Malang Singosari. Sinten namine? Wasis. Pak Wasis. Di kali Buriani. Buriani. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iya, kenapa? Nggih, pripun, Mbak? Pripun? Pripun, Mbak? Badhe matur napa? Saya gugus. Nggih. Kula sanjenengan winrah rame teng jenengan. Tentu. Kepingin wong dangu kula tuwa niate YouTube. Kantosan nggih, niki riyen mungkin jenengan kate mawon. Nggih. Innalillah. Ibu bapak jenengan pinten? Bapak kula, Heeh. Nggih. Bapak Ketang. Bapak Ketang. Nggih. Ibu Ibu Sayuti. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ibu nami ibu sinten? Ibu jenengan. Ibu Riani. Kalau bapaknya? Pak Dola. Al-Fatihah. Nggih, napa ingkang saged kula bantu? Anu gatelan mawon, Gus. Nek mlebet teng masjid mboten, nek pangsulin pun matur malih mboten. Pokoke pangsul teng griya pun muatel mboten. Enten nek wulan mawon. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Jadi ibunya ini sering gatel. Nggih satu keluarga. Panjenengan nggih. Nggih kula pusate. Jadi setahu saya kalau penyakit gatal apalagi mengenai satu keluarga itu dikarenakan tempat. Jadi ilmu titen itu biasanya dikarenakan tempat. Jadi penyakit itu ada yang karena ain itu di muka, ketempelan itu di dada, termasuk ya sering was-was, terus sering gelisah, dadanya sesak gitu. Dan salah satu juga gatal. Itu menandakan bahwa di tempat itu ada gangguannya. Maka tempatnya itulah yang harus dibersihkan. Cara membersihkan itu bisa dengan setiap maghrib dan subuh itu membaca suci Al-Quran, terutama surat At-Taubah, dibaca terakhirannya saja nggak apa-apa,
Surat Taubah ayat 128 129 yang bunyinya laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Itu dibaca setiap subuh sama maghrib minimal 7 kali. 7 kali. Terus yang kedua itu diambilkan air masjid ya, terus nanti dicampur sama cucian beras, dikasih garam, terus disiramkan di rumah. Itu siramkan di rumah setiap pagi itu, sama nanti juga buat mandi. Nanti ada madu punirnya diminum ya. Al-Fatihah. Bismillah. Iya, ini di sini. Bapaknya juga ada di sini. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Enggak, sini bapaknya. Ini. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Al-Fatihah. Oke, monggo. Allahumma sholli wa sallim. Nanti jangan pulang dulu, Iya. nanti biar diterapi dulu sama Pak Iya. Pur. Terus nanti ada madu sama kunir untuk diminum ya. Iya. Al-Fatihah. Masalahnya itu pada tempat, di tempatnya nanti biar dibersihkan dulu, ya. Iya. Ada lagi mau disampaikan? Bob? Kalau dari sholat itu ketinggal niki loh, tiangi. Ketinggal niki loh kalau ini. Sebelumnya ada masalah? Tidak ada masalah sama sekali, baik sekali Mas. Nanti takutnya muncul alladzi yuwaswisu fi syudurin nasi minal jinnati wan nas. Karena permainan setan itu sangat
halus sekali, sangat halus sekali. Jadi kalau saya membedakan antara khatirah rabbaniyah atau petunjuk yang hak sama yang batil itu tinggal menimbulkan ibrah bagaimana itu. Kalau menimbulkan rasa tenang, semakin giat, semakin nyaman dalam beribadah, berarti itu hak. Tapi kalau membuat diri kita semakin gelisah, apapun itu petunjuknya buat saya batil gitu. Jadi yang dilihat itu adalah ibrahnya saja. Jadi lebih baik dipasrahkan sama Allah saja. Serahkan sama Allah. Yang terbaik itu adalah yang membuat hati kita semakin tenang dan semakin dekat kepada Allah. Ngoten niku. Niki terus pun ini. Iya, nanti dibuat mandi. Niki buat mandi. Di sini untuk diminum. Diminum saja, disiramkan di rumah juga nanti bisa. Oh, Nanti ada madu kunirnya juga yang bisa digunakan nanti. Di madu sama kunir itu, jadi penyakit itu ada 3, psikis, non medis, terus medis. Jadi untuk pengobatan secara dalemannya itu nanti menggunakan kunir sama madu. Oke. Mungkin nanti kurang lebih jelasnya dijelaskan sama Pak Pur ya. Disampaikan di terapi dulu. ya. Terus nanti ada sholatnya, ada zikirnya, itu untuk penguatnya, dan nanti ada obat secara madu sama kunirnya gitu. Matur suwun. Monggo. Lajengipun nanti foto-foto. Foto-foto.